Masih bersama kami di Presisi Utama. Saat pemerintahan pertamanya, Donald Trump memberlakukan tarif terhadap impor dari Tiongkok dan sempat mengkaji ulang fasilitas impor Indonesia lewat skema Generalized System of Preferences. Bagaimana potensi hubungan Amerika Serikat-Indonesia di bawah pemerintahan keduanya selama 4 tahun ke depan. Dan berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Pidato Donald Trump saat inaugurasinya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat lebih mengangkat isu-isu domestik. Tapi menurut perwakilan Indonesia yang ikut menyaksikan pelantikan dari kompleks Gedung Capitol, terlihat adanya potensi mendekatkan Indonesia dengan Amerika. Banyak hal-hal yang tadi disampaikan oleh Presiden Trump itu sebenarnya juga kita kurang lebih aspirasinya ke sana. Contohnya adalah ketahanan energi, ketahanan pangan begitu ya, dan juga bagaimana upaya untuk terus memperkuat Amerika. Indonesia juga terus ingin memperkuat Indonesia gitu ya. Juga hubungan yang baik antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo itu menjadi modal untuk kerjasama kita. Sebelumnya Amerika Serikat di bawah Joe Biden dan Indonesia di bawah Joko Widodo telah meningkatkan hubungan kemitraan strategis komprehensif. Hubungan selanjutnya antara pemerintahan Trump dengan pemerintahan Prabowo masih sulit ditebak. It's very hard to make predictions because Trump is mercurial and transactional, and Indonesia has never been a place that has really been on his radar other than, I think, a building project in Jakarta that his name is or was attached to. Tapi dari pilihan Menlunya, analis bisa memproyeksikan pemerintahan kedua Trump bakal tetap keras terhadap Tiongkok seperti pemerintahan pertamanya dulu dan juga pemerintahan Biden. He's appointed some China hawks, if you will, people who believe that a hardline policy towards China is appropriate. Marco Rubio, the new Secretary of State, is one of those. So that might put Indonesia in a difficult position since it has not been willing to join the anti-China bandwagon. So to the extent that the United States tries to pressure Indonesia to move in that direction, that could lead to some conflict. Selama menjadi senator, Marco Rubio dikenal sangat kritis terhadap Tiongkok, baik terkait perlakuannya terhadap minoritas Uighur di dalam negeri maupun sepak terjangnya di kawasan Indo-Pasifik. Terkait Tiongkok dan Indonesia, Rubio pada 2023 meminta pemerintahan Biden menyelidiki kemitraan produsen otomotif Amerika Serikat Ford dengan PT Vale Indonesia dan perusahaan Tiongkok Zhejiang Huayu. Rubio juga selama ini kritis terhadap BRICS, kumpulan negara-negara yang diprakarsai Tiongkok dengan Rusia, di mana Indonesia kini menjadi salah satu anggota. I don't know how this is all going to turn out, but it does seem to me that we are at what could become a very delicate moment, depending upon what Trump does and does not do. The more difficult it becomes for Indonesia to deal with Trump, obviously, the more likely they are going to turn toward China. Russia perhaps less so, but certainly toward China. Sebelum inaugurasinya, Trump telah mengancam sanksi tarif kepada anggota BRICS bila organisasi ini merealisasi wacana beralih dari penggunaan dolar Amerika. Ancaman yang diulang saat penandatanganan sejumlah impres pertamanya. Put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Dari Washington DC, Yuni Salim, Rio Tuasikal, dan tim VOA. Otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen mereka. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini,
Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PAIS. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated and trained and upskilled how to use the products, the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan PAIS saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data PAIS untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.